Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku saya dengar ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita. Dan doa itu saya untuk satu orang teman kami untuk memimpin di atas nama kita. Silakan pimpin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa yang sudah kita dengarkan, mudah-mudahan pada saat proses mengajar pada pagi hari ini berkat oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Saya absen dulu ya. Dan dengarkan namanya. Nunu. Hadir Pak. Sekarang seorang ya. Wilda. Hadir Pak. Ina. Hadir Pak. Ica. Hadir Pak. Sahida. Hadir Pak. Aslita. Hadir Pak. Ansar. Hadir Pak. Marlon. Hadir Pak. Elsa. Hadir Pak. Endang. Hadir Pak. Marwa. Hadir Pak. Resti. Hadir Pak. Rizky. Hadir Pak. Rama. Nawan. Hadir Pak. Sukron. Hadir Pak. Ya, buka pelajaran. Pelajarannya ya. Pak. Hadir Pak. Hari ini kita akan belajar bagaimana memahami surat Resmi. Jadi kita akan berbicara tentang surat resmi pada kesempatan pagi ini. Selama ini yang kalian pahami bagaimana surat-surat biasa yang kalian buat, surat-surat pribadi yang kalian buat, maka hari ini kita akan belajar surat resmi. Surat resmi itu sangat penting karena surat resmi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena kalau kita memberikan surat resmi atau mengirimkan surat resmi kepada pejabat-pejabat tinggi negara atau pejabat-pejabat pemerintahan, maka kita harus menggunakan surat resmi. Tidak menggunakan surat pribadi. Tidak semua orang bisa membuat surat resmi karena surat resmi ini aturan-aturan tertentu. Ada aturan, ada struktur, ada fungsi-fungsinya. Tidak sama surat pribadi. Surat pribadi itu semua orang bisa tulis, tergantung di mana ditujukan, apakah kepada sahabatnya, kepada temannya, atau kepada keluarganya. Itu namanya surat pribadi. Tapi kalau surat resmi dia punya aturan tersendiri. Ya. Kita hari ini akan belajar surat resmi. Surat resmi.
pada kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana pengertian surat resmi. Pengertian surat resmi ini memiliki banyak ragam. Adapun tapi yang paling amdal itu kita akan belajar tentang struktur. Yang pertama yaitu pengertian surat resmi. Kedua itu tujuan surat resmi. Tiga, fungsi surat resmi. Dan yang ketiga, ciri-ciri surat resmi. Dan yang terakhir itu syarat surat resmi. Jadi dia memiliki macam-macam surat resmi. Sebentar saya akan memberikan contoh bagaimana menulis surat resmi yang baik. Oke. Hari ini kita akan belajar surat resmi. Saya sudah menulis di buku kecil untuk pelajaran saya pada pagi hari ini. Jadi supaya saya bisa mengajarkan bagaimana cara membuat surat resmi yang baik. Ya, sebelum saya mulai, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian surat resmi? Ya, Maina silakan. Surat resmi merupakan unsur yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik untuk perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Iya. Jadi pengertian surat resmi itu surat resmi yang merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu. Jadi dia surat resmi itu hanya pihak-pihak tertentu, ya, supron, ya, untuk pihak-pihak tertentu, ya, oleh pihak-pihak tertentu, atau organisasi atau lembaga-lembaga atau instansi tertentu. Jadi diperuntukkan surat resmi itu hanya untuk organisasi atau lembaga instansi atau sama secara resmi. Jadi hal yang paling urgent sekali kalau kita memberikan surat kepada salah satu perusahaan itu pasti surat resmi. Ya. Adapun kita berbicara pengertian surat resmi, ada juga kita bisa berbicara tujuan surat resmi. Ada yang tahu menjelaskan apa itu tujuan surat resmi? Ya. Tujuan surat resmi itu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, suatu izin, penugasan, pengumuman dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. Iya. Penulis dalam surat resmi ini wajib memakai format keterangan resmi dengan memakai bahasa yang baku. Jadi tujuan surat resmi selain menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan atau suatu izin atau penugasan atau pengumuman dan lain sebagaimana kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. Tapi penulisan tujuan juga surat resmi dibuatnya itu harus menggunakan bahasa yang baku. Dia harus menggunakan bahasa yang baku. Itu tujuannya surat resmi. Tujuan surat resmi. Dia selain untuk disampaikan kalau ada orang yang bertugas atau penugasan atau pengumuman, di sisi lain penulisan surat resmi itu harus menggunakan bahasa baku dan benar. Kenapa? Supaya penyampaian surat resmi kepada apa yang mau kita sampaikan, surat resmi itu ditujukan, bisa dipahami. Selain tujuan surat resmi, ada juga fungsi surat resmi. Siapa yang tahu fungsi surat resmi? Saya Pak. Ya, Marlon, silakan. Fungsi surat resmi mempunyai fungsi tertentu yang tidak bisa Anda jumpai pada jenis surat lainnya. Mengacu dari pengertian surat resmi yang telah dipaparkan di atas, berikut ini merupakan sejumlah fungsi dari surat resmi, antara lain: 1. Sebagai sebuah sarana informasi dan pengetahuan tentang hal-hal tertentu yang disampaikan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Contohnya, penyampaian suatu gagasan atau pemikiran.
2. Surat resmi bisa berfungsi sebagai sebuah bukti tertulis yang cukup otentik dalam bentuk suatu dokumen di mana isi di dalam surat itu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 3. Sebagai panduan kerja dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan di mana surat resmi ini berisi mengenai langkah-langkah kerja untuk suatu pekerjaan tertentu. 4. Sebagai sarana untuk pengingat untuk menerima surat baik itu perorangan, lembaga maupun organisasi. Karena itulah surat resmi ini perlu untuk didokumentasikan supaya dapat dipakai sebagai data lain. Iya. Ya, itulah fungsi surat resmi sebagai sebuah sarana informasi dan pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang disampaikan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jadi, salah satu fungsi surat resmi itu adalah sarana informasi. Dan yang kedua adalah surat resmi bisa berfungsi sebagai sebuah bukti tertulis yang dimaksud bukti tertulis ini adalah bukti secara autentik dalam bentuk suatu dokumen di mana isi di dalam surat itu bisa dipercaya dan bertanggungjawabkan. Jadi kalau umpama yang kita kirimkan surat keberatan atau dia tidak mendapatkan surat resmi yang kita berikan, berarti bisa dicari file atau dokumennya bahwa kita sudah pernah memberikan surat resmi kepada salah satu perusahaan. Umpama seperti ini, kita melamar satu pekerjaan dan kita akan mengirimkan surat resmi kepada direktur perusahaan itu agar kita diterima di perusahaannya, maka kita harus mengirim surat resmi kepada pemimpin perusahaan atau direktur perusahaan tersebut. Yang ketiga, sebagai panduan kerja dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan di mana surat resmi ini berisi mengenal langkah-langkah kerja untuk suatu pekerjaan tertentu. Itu jadi dalam proses surat resmi dibuat, itu hal yang paling signifikan sekali dilakukan. Itu bukan hanya berfungsi sebagai dokumen saja atau bukti secara otentik, tapi surat resmi juga berfungsi sebagai melakukan suatu aktivitas atau kegiatan di mana surat resmi ini berisi mengenal langkah-langkah kerja untuk suatu pekerjaan tertentu. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk pengingat untuk penerima surat baik itu perorangan, lembaga maupun organisasi. Itulah fungsi surat resmi. Jadi kalau kita berbicara fungsi surat resmi, jadi surat resmi itu sangat prinsipil sekali. Tidak sama surat pribadi. Tidak sama dengan surat pribadi. Coba saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surat resmi. Ada yang tahu tentang ciri-ciri surat resmi? Saya Pak. Ya, silakan. Bisa. Ciri-ciri surat resmi. 1. Surat resmi memakai bahasa baku sesuai pada kaidah bahasa Indonesia dan eja yang disempurnakan atau EID yang terdiri dari kosakata, frasa, sampai tata bahasa yang digunakan. 2. Surat resmi dibuat dengan memakai bahasa yang singkat, efektif, dan padat, serta mudah dimengerti maksud dan juga isinya. 3. Surat resmi tidak memakai bahasa implikasi namun menggunakan bahasa eksplisit. 4. Dibentuk dengan sedemikian rupa seperti full blotch, baik itu semi blotch maupun indented blotch. 5. Pada bagian kop surat merupakan bagian di mana disebut pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. 6. Bagian-bagian surat resmi di dalamnya dicantumkan nomor surat, terlihat tanggal, alamat tujuan dan lamiran kalau memang ada. 7. Surat resmi memerlukan stempel maupun cap khusus gunakan keadaan khusus. 8. Surat resmi memiliki bentuk yang sistematis dan dibuat sesuai dengan aturan baku. Iya. Itulah ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri
Surat resmi itu bahasa baku sesuai pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Dari ciri-ciri surat resmi menggunakan bahasa baku. surat resmi. Yang pertama tadi apa San? Menggunakan Bahasa baku. Menggunakan Bahasa baku. bahasa Baku. baku dan ejaan yang benar. Yang Sempurna. sempurna. Dalam hal ini ada juga fungsi yang kedua surat resmi, yaitu dibuat dengan memakai bahasa yang singkat, efektif dan padat serta mudah dimengerti. Jadi fungsinya bahas surat resmi itu yang pertama. Yang kedua, surat resmi dibuat dengan memakai bahasa yang singkat. Memakai bahasa Yang singkat. yang Singkat. singkat, efektif dan padat, dan mudah dimengerti maksud dan isinya. Fungsi yang ketiga, surat resmi tidak memakai bahasa yang implikasi, namun menggunakan bahasa yang eksplisit. Dibentuk dengan sedemikian rupa seperti full block, baik itu semi block maupun indeks block. 5. Pada bagian top surat merupakan bagian di mana disebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Dan 6. Pada bagian surat resmi di dalamnya dicantumkan nomor surat. Itu ya. Jadi bagian nomor surat yang paling penting, ini yang paling penting dalam surat resmi. Yang pertama adalah nomor surat, kedua perihal, ketiga tanggal, keempat alamat, tujuan dan lampiran. Itu pun kalau ada, tapi kalau tidak ada nggak usah. Kalau lampiran memang, kalau alamatnya, kalau lampirannya tidak ada, ya biarkan yang ada saja di lampiran. Jadi ada lampiran setiap surat resmi itu dibuat. Surat resmi memiliki bentuk yang sistematis dan dibuat sesuai dengan aturan baku. Itulah surat. Jadi kalau kita berbicara pengertian surat resmi, maka saya akan memberikan salah satu contoh-contoh surat Resmi. Contoh-contoh surat resmi itu sangat penting sekali supaya kamu bisa membuat surat itu. Jadi adapun itulah fungsi ciri-ciri surat resmi. Jadi kalau kita berbicara ciri-ciri surat resmi, ada juga namanya macam-macam surat resmi. Jadi ada surat resmi, ada juga macam-macam surat resmi. Yang siapa yang tahu macam-macam surat resmi? Ya, enggak? Diantaranya surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat panggilan dan surat edaran. Saudara Endang bisa menjelaskan apa surat keputusan itu? Surat keputusan yaitu surat keputusan yang termasuk dalam surat resmi yang tujuannya menyampaikan suatu keputusan alasannya dalam perihal yang belum pasti baik pun jelas. Ya. Itu adalah surat keputusan. Berikutnya surat permohonan. Surat permohonan yaitu surat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu permohonan kepada pihak yang membutuhkan lainnya. Kalau surat perintah, Surat perintah yaitu surat yang ditujukan untuk memberikan suatu instruksi kepada pihak lain yang menerima surat tersebut. iya. Itulah macam-macam surat resmi. Jadi kalau surat keputusan, maka surat itu hanya diberikan kepada suatu putusan. Surat resmi itu hanya diberikan kepada suatu putusan. Kalau permohonan, maka surat resmi itu hanya dibentukkan kepada surat permohonan itu. Tidak bisa diganggu juga. Kalau surat resmi. Kalau permohonan. Itu macam-macam surat resmi. Surat kuasa itu kalau kita berbicara tentang surat resmi hanya dikuasakan kepada di mana surat itu ditujukan.
Nah, itu surat panggilan ya. Kalau saya akan membuat surat resmi, taruhlah saya akan memanggil orang tuanya Endang untuk ke rumah saya, dan kalau saya surat maka saya harus membuat surat resmi yang berisi panggilan. Begitupun surat edaran. Kalau ada surat-surat pengumuman biasa kalian dengar di masjid diumumkan, itu adalah surat edaran yang disampaikan oleh melalui pengumuman. Ada juga yang ditempel di tempat-tempat umum, itu namanya surat edaran. Kalau ada surat bupati yang keluar, maka itu surat itu akan diedarkan. Oke, masuk kita berikutnya ke pelajaran berikutnya, itu struktur surat resmi. Ada yang mampu menjelaskan struktur surat resmi? Ya, Selita. Surat resmi pada umumnya hanya disebut surat yang ditulis mengikuti format yang berlaku. Kepala surat atau pokok surat. Ya, 2. Nomor surat, tanggal surat. Keras orang. 4. 4. Lampiran. 5. Alamat tujuan. 6. Bagian salam pembuka. 7. Isi surat. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan pemilik surat. 10. Penulisan. Ya. Jadi yang paling penting dalam surat adalah surat resmi itu adalah strukturnya. Yang pertama dia ada kepala surat atau pokok surat. Ya. Coba Ansar hapus dulu. Ini tengahku nanti perbaiki. Struktur surat resmi. Itu yang pertama adalah kepala surat. Surat atau pokok surat. Yang kedua, nomor surat. Tanggal. Keempat, lampiran. 5, alamat. 6, bagian salam pembuka. 7, isi surat. 8, salam penutup. Dan yang ke-9, tanda tangan. Ini surat. Dan yang ke-10, tembusan. Jadi coba kalau kita berbicara struktur surat resmi, ada kepala surat, ya. Ada nomor surat. Jadi coba ciri-ciri surat resmi. Taruhlah seperti ini, ini adalah kertas. Ya. Kalau kita berbicara kepala surat atau pokok surat, berarti dia di
ada di atasnya. Ini adalah surat. Nomor surat ada kecil di bawah. Ini nomor surat. Nomor surat. Setelah itu tanggal surat. Tanggalnya itu di sini. Surat. Lampiran sebelah lampiran surat. Itu alamat tujuan. Kalau berbicara alamatnya, maka ini sudah lampiran, ini sudah, maka dia alamatnya berada di sini. Alamat bagian salam pembuka berarti di bawahnya. Ini salam pembuka. Setelah itu isi surat, ya isinya di sini. Isi surat. Salam penutup. Ini salam penutup. Tanda tangan. Tanda tangan dan tembusan. Tembusan ada di bawah surat. Tembusan surat ini sama untuk desa, untuk kepala desa, untuk camat, itu adalah tembusannya. Makanya dalam menyampaikan surat itu harus menggunakan struktur surat yang baik. Karena apapun yang dilakukan surat, apapun yang kita lakukan ketika menulis surat resmi, maka akan orang mudah sekali untuk dipahami ketika kita membuat surat. Oke. Maka jadi kita sudah belajar tadi pengertian surat resmi, dan tujuan surat resmi, fungsi surat resmi, ciri-ciri surat resmi, syarat-syarat surat resmi, macam-macam surat resmi, dan struktur surat resmi. Dari sekian banyak surat, ada juga surat pribadi, tapi kalau surat pribadi itu tidak terlalu punya kaidah bahasa, dia santai-santai saja bahasanya. Tapi kalau surat resmi, dia memiliki aturan, memiliki struktur, memiliki fungsi-fungsi tertentu, dia memiliki ciri-ciri tertentu. Tidak sama surat pribadi yang kita buat. Surat resmi itu berarti surat dinas, ya. Itu surat dinas. Kalau surat dinas berarti kita berbicara surat resmi. Karena tidak sama kalau kita membuat surat pribadi. Kalau kita membuat surat pribadi itu hal yang paling gampang kita lakukan. Tapi kalau kita sudah membuat surat resmi, maka kita harus punya surat atau kepala surat. Yang kedua adalah nomor surat. Dan yang ketiga adalah tanggal. Dan yang keempat adalah lampiran. Dan yang kelima adalah alamat. Dan keenam bagian salam. Dan yang ketujuh surat. 8 9 dan terakhir adalah tembusan. Jadi itu yang dimaksud surat resmi, yang punya aturan-aturan tertentu. Jadi apapun yang dilakukan masalah surat sangat dibutuhkan sekali, apalagi berbicara surat resmi. Jadi ada yang mau bertanya masalah surat? Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Ansar. Silakan bertanya. Apa itu ciri-ciri surat resmi? Jadi kalau kita berbicara ciri-ciri surat resmi, ada di sini. Ciri-ciri surat resmi. Kalau kita berbicara ciri-ciri surat resmi, itu yang pertama adalah surat resmi memakai bahasa yang baku
atau yang sesuai pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, surat resmi itu dibuat dengan memakai bahasa yang singkat, efektif, dan padat. Jadi surat resmi itu tidak memakai bahasa yang implikasi, namun menggunakan bahasa yang eksplisit. Itu yang termasuk ciri-ciri surat resmi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Tujuannya kepala surat itu tujuannya kepala surat kenapa harus ada kepala surat berbicara surat resmi, supaya ketika orang membacanya dia sudah tahu berarti surat ini ditujukan kepada Tarura. Kepala surat itu Tarura seperti ini. Ini kayak berbicara kepala surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi kalau kepala surat ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melihat kepala surat kita sudah tahu berarti surat ini ditujukan kepada kepala dinas. Kepala dinas. Begitu. Jadi berarti surat itu ditujukan kepada kepala dinas. Jadi tidak ada lagi pertanyaan masalah surat resmi? Jadi kita akan tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Dan kita akan tuntaskan bagaimana kita akan membuat surat resmi dan surat pribadi. Jadi saya akan tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil